Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini saya kedatangan tamu santri alumni Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Khuwaidim Kendal Jawa Tengah ya. Namanya Mas Bayasid ya. Beliau sudah alumni dari sini karena memang hanya mengambil program yang 1 tahun. Beliau feeling sekarang sudah aktif menjadi ustadz di Pondok Pesantren Mahat Ali Tahfidz Menara Quran Karanganyar ya. Untuk menyingkat waktu langsung kita bincang-bincang dengan beliau yang feeling ya. Assalamualaikum Mas Bayasid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Ya, jadi datang ke sini kapan? Kemarin ya? Kemarin jam Ya. 8. Dan karena beliau feeling, dia ngejar ke saya ingin belajar tentang konseling berbasis Stephen ya. Saya berikan saja ya. Karena memang kenapa feeling sangat ingin belajar di dunia psikologi dalam hal ini adalah berbasis Stephen, karena dia ingin bisa mengkonseling dengan baik santri-santrinya, kemudian menata SDM ya di pondok pesantrennya dan seterusnya. Betul nggak Mas Bayasid selaku orang feeling suka merancang masa depan yang jauh ya, visioner ya, 10 tahun ingin apa, 15 tahun ingin apa gitu. Iya betul Pak. Betul. Sekarang apa visi kedepannya di Menara Quran atau di yang lain anunya? Coba mau bisa disampaikan. Ya untuk sementara ini yang saya pikirkan adalah saya memikirkan bagaimana kedepannya itu saya mempunyai pondok yang berbasis tahfidz gitu. Pondok berstafin sendiri ya. Ya ini silakan ya belajar serius ke saya. Disesuaikan dengan waktu saya nanti sampai pada penataan SDM ya berbasis Stephen. Jadi nanti kita kalau membuat pondok pesantren bukan hanya sekedar bisa mengajar tahfidz saja, itu ya bisa sukses, tetapi ketika penataan SDM-nya kurang bagus ya, banyak salah penempatan, salah pengembelengan, nanti banyak masalah ya, karena SDM itu banyak ilmu yang harus kita pelajari. Mas Bayasid aslinya baperan, mudah sakit hati. Iya Pak. Sekarang sudah sembuh belum baperannya? Masih ada sedikit-sedikit. Masih sedikit ya. Lah, nanti lain waktu akan saya share indikator mental positif feeling. Ya. Baik feeling introvert, extrovert sama, yaitu tidak baperan. Yang kedua, indikator mental positifnya adalah kalau punya visi katakan 10 tahun ke depan, dia bisa menjabarkan per tahunnya harus melakukan apa. Bahkan kalau yang feeling yang sudah canggih, per bulan dia harus punya target apa yang harus dikerjakan untuk mencapai 10 tahun tadi. Gimana Mas Faisal, sudah bisa gitu belum atau masih ngambang-ngambang ya? Ini sementara ini saya baru buat per pekan Pak. Per pekan bisa? Per pekan. Untuk mengarah ke pondok tahfidz yang akan dibuat atau program yang lain? Untuk saat ini saya masih mengembangkan diri pribadi dulu, Ya, baru akan oke. memberikan kedepannya. Gitu. Saya mentoring siap ya agar mentalnya positif. Dicoba. Ya. Ya kalau ingin namanya mentoring ya rekan-rekan semua ya, harus ada penugasan. Hari ini beliau saya kasih ilmu, materi dan banyak diskusi. Silakan dipraktekkan di tempat ngajar atau di lingkungannya. Kemudian mungkin sepekan lagi, 2 pekan lagi janjian dengan saya tagih janji dia, saya beri tugas tadi. Ketika beliau bisa melaksanakan tugas akan saya tambah tugas terus sampai kompetensi terbentuk, maka itulah pengembelengan yang menuju pada minimal mental positif. Apa betul Mas Bayasid kalau belajar atau menghafal Quran sukanya pakai telinga? Iya betul Pak. Ini sedikit cerita ya rekan-rekan ya. Saya ada klien feeling main ke tempat saya, kemudian saya bilang begini, feeling itu kalau belajar apalagi dan juga dalam menghafal Quran itu dengan telinga. Kemudian saya Dr. Arif Wadani selaku pengasuh di Pondok Pesantren Al-Khuwaidim saya beritahu, Ustadz, murid antum yang feeling itu Bayasid ya. Ya Mas Bayasid ini ketika sebelum dia lulus ya. Coba dia disuruh menghafal Quran tapi lewat telinga. Caranya gimana? Ya antum membaca, dia suruh nirukan ya. Membaca suruh nirukan, mudah-mudahan insya Allah nanti akan bertambah cepat. 2 pekan lagi atau 3 pekan kemudian Syekh Dr. Arif Wadani testimoni ke saya gitu. Betul Pak Sofyan, Bayasid saya talkin itu beliau membacakan ayat, Mas Bayasid suruh menirukan. Yang sebelumnya menghafal Quran itu 1 halaman, menambah hafalan Quran butuh waktu 1 jam, meningkat menjadi setengah jam sudah hafal, terakhir
20 menit itu. Betul Mas Baysit ya? Iya betul Pak. Kalau antum diajar saya Arif dengan seperti itu, antum merasa nyaman, bahagia atau gimana? Ya pertama saya mungkin agak terpaksa Pak ya, karena mungkin kerja otaknya kan. Ya. Tapi kelamaan saya udah terbiasa dan ini akan enak bagi saya sendiri karena untuk mempersingkat waktu gitu. Dengan mendengarkan itu ya? Iya. Bener gak antum kalau di talqin Syekh mengucapkan sekian ayat kemudian antum mendengarkan itu antum bisa membayangkan hurufnya? Bisa. Iya. Bisa. Gitu ya? Iya. Saya juga feeling, saya juga sempat sesekali praktek karena saya masih sibuk sekali, saya belum konsen untuk menghafal Quran, tapi suatu saat saya akan menghafal Quran dan ketika saya mendengar murotal, saya dengarkan dengan serius, itu saya ternyata bisa membayangkan hurufnya Mas ya. Iya betul. Tapi kalau ketika hurufnya itu kita ragu-ragu ya, ini huruf apa nih? Karena kadang murotal kan ada yang nggak jelas. Baru saya buka Al-Qur'annya, kita baca. Gitu Mas, betul Mas? Iya betul Pak. Iya. Gitu ya, rekan-rekan semua. Jadi feeling gaya belajar seperti itu, gaya bekerja harus visioner, harus bisa menjabarkan step by step langkahnya, bahkan per pekan sebaiknya bisa atau per hari lebih bagus lagi. Dengan seperti itu insya Allah mudah-mudahan yang diciptakan oleh feeling kan bisa menjadi kenyataan ya. Gitu Mas Baysit, saya doakan sukses ya, nanti Amin. bisa mendirikan pondok sendiri. Amin ya Allah. Dan kabar bahagianya kalau Anda alumni dari Pondok Pesantren Al-Khawaidim Kendal Jawa Tengah, setelah lulus pun akan saya mentoring free ya. Silakan mendaftar di sini. Kalau setelah lulus tinggal janjian ke saya ingin menimba ilmu Stephen sampai ke manajemen SDM-nya ya. Dan uniknya juga bisa manajemen perusahaan. Jadi kalau Mas Bayat itu bisa jadi pembina yayasan, ketua yayasan ya. Karena kalau ketua yayasan kan tidak tiap hari kerja teknis ya, nanti bisa bisnis, gaya bisnisnya gimana juga akan saya ajari. Jazakallah Mas Bayazid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian sedikit bincang saya dengan alumni Pondok Pesantren Al-Khawaidim ya. Mereka akan terus kita kembangkan kepribadian mereka berbasis Stephen sehingga mereka mudah-mudahan bisa sukses dengan baik sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Demikian dari saya dari rumah di Taman Rejo Kendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.